Republik Indonesia, RRI Pro 1. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi, Ade Christine. Selamat pagi. Baik, Pak Kadis, ini boleh dikatakan menarik sekali pelayanan perpustakaan keliling di Kabupaten Ende ini siap menjangkau sejumlah sekolah ya. Ini menurut pengamatan Pak Kadis ini bagaimana antusias masyarakat Kabupaten Ende ya untuk bisa berkunjung ke perpustakaan daerah nih Pak Kadis? Iya, baik, Ade Christine. Menurut saya antusias masyarakat sangat baik dan kami mencatat pada tahun 2022 ini dalam data kami sampai dengan bulan September jumlah pengunjung ke perpustakaan daerah sebanyak 3.050 orang, ada Christine. Jadi luar biasa kunjungannya. 3.050 orang ya? Iya, betul. Oke, ini sejauh ini di perpustakaan daerah sendiri ini buku-buku yang dipersiapkan ini berapa banyak, Pak Kadis? Ya, buku yang kami miliki tercatat sebanyak 39.311 judul. Jadi ada 39.311 judul, ada Christine. Oke, 39.311 judul. Nah, dari kunjungan yang ada ini paling banyak nih masyarakat umum atau para pelajar nih Pak Kadis? Iya, saya menyampaikan bahwa pemustaka, ya istilah di perpustakaan itu pemustaka, pengunjung yang paling sering dan yang paling banyak mengunjungi perpustakaan daerah adalah adik-adik mahasiswa ya dari semua perguruan tinggi yang ada di kota Ende, Unflor, STPM, Stipar, Universitas Terbuka dan juga Akper. Mereka pada umumnya mencari referensi untuk rujukan tugas, juga materi untuk penyusunan proposal dan skripsi. Kemudian di samping adik-adik mahasiswa itu banyak juga dari unsur pelajar dari SMP dan juga SMA. Yang paling sering adalah pelajar dari SMP Negeri 1 Ende dan juga SMAK Suradikara Ende. Umumnya mereka mencari novel dan buku-buku motivasi sebagai bahan bacaan. Kemudian untuk masyarakat umum, khususnya di kota, kami turun lakukan pelayanan di pusat keramaian pada malam hari dengan mobil perpustakaan keliling. Seperti di lokasi Pantai Kota Raja dan juga di lokasi kuliner depan kantor camat Ende Utara. Begitu, Mbak De Christian. Oke, ini program yang sudah dijalankan seperti itu ya Pak Kadis ya? Iya. Oke, seperti yang Anda jelaskan tadi bahwa ini ada mobil keliling yang hadir setiap malam ini apa dalam aturannya seperti apa, terjadwalnya seperti apa nih? Apakah seminggu sekali atau setiap hari atau bagaimana nih Pak Kadis? Iya, kalau mobil perpustakaan keliling itu biasanya kalau kita jadwalkan ke desa dalam seminggu 3 kali, ada Christine. Dengan target sekali pelayanan 2 atau 3 sekolah dilayani itu ke desa. Kalau ke dalam kota di Pantai Kota Raja dan juga di halaman kantor camat Ende Utara dan juga di dalam wilayah kota untuk mengunjungi sekolah-sekolah ataupun organisasi-organisasi perkumpulan, biasanya kami menanti surat permohonan ke Kadis untuk dilakukan pelayanan. Karena begini, kalau tidak ada surat permohonan, nanti ketika kami turun sendiri, tidak ada jaminan akan ada pemustaka di sana, pembaca buku, pelajar dan seterusnya. Jadi harus kita lakukan komunikasi terlebih dulu bahwa mereka menyiapkan anak-anak untuk membaca buku, terutama di sekolah-sekolah. Jangan sampai kami turun salah jam, mereka masih kegiatan belajar
mengajar. Ya. Kemudian kami harus menanti lama dan hari itu bisa juga gagal untuk bisa membaca karena sekolah punya program. Sehingga kalau ada surat permohonan itu lebih bagus. Kita sudah bisa tahu kapan kami harus turun dan siswa ataupun pelajarnya sudah disiapkan untuk membaca oleh guru-gurunya. Gitu Ade Christine. Oke, untuk bulan ini sendiri Pak, ini sudah berapa kali dilakukan kunjungan ke sejumlah sekolah yang ada di Kabupaten Ende? Iya, untuk bulan ini kami prioritaskan sekolah-sekolah yang memang sulit wilayah yang dijangkau dan belum pernah terjamah dengan pelayanan selama ini. Jadi kita coba lakukan pemerataan pelayanan dan supaya bisa diakses informasi terutama buku-buku ya oleh adik-adik kita pelajar di luar kota. Untuk bulan ini kami sudah datangi SD Impres Ayateke di Desa Hobatua, Kecamatan Leo Timur. Itu salah satu sekolah yang juga cukup terpencil ya di daerah perbatasan Indesika juga. Kita bisa katakan seperti itu. Kemudian di SDK Datupera, Desa Patamari, Kecamatan Leo Timur. Kemudian di SMP swasta Donamart. Kemudian di SDK Sokoria 1, Desa Sokoria, Kecamatan Dona Timur. Kemudian SDK Sokoria 2. Juga SMPK Sikolingo, Desa Sokoria, Kecamatan Dona Timur. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, wilayah-wilayah sulit menjadi target kita supaya anak-anak di sana, guru-gurunya juga di sana, masyarakat-masyarakat di sana juga bisa mengakses buku-buku yang kita miliki. Dan pada saatnya itu harus terjadi pemerataan, tidak boleh hanya di wilayah-wilayah tertentu saja, Adik Christine. Oke, ini juga kembali ya dengan persyaratan untuk membuat surat permohonan seperti itu ya? Iya. Oke, baik. Selama berada di kunjungan di sejumlah sekolah nih, Pak Kadis, ini berapa jam biasanya diberi waktu untuk adik-adik pelajar membaca ataupun masyarakat umum dan juga guru-guru nih, Pak? Ya, kami tentu seharian sesuai perintah tugas yang diberikan seharian atau 2 hari. Ketika kami diperintah untuk melaksanakan 2 hari, kami ikut sesuai perintah. Nah, tergantung sekolah pada hari itu apakah dibebaskan seharian atau 2 hari itu hanya untuk membaca saja, ataukah mereka punya program-program lain. Intinya kami siaga penuh, Adik Christine. Jadi kita upaya mencerdaskan kehidupan bangsa ini ya, kami siap. Saya selaku Kadis, saya sudah bilang teman-teman, kita siap. Tidak ada yang duduk diam lagi, kita harus lakukan pergerakan-pergerakan untuk lebih memacu motivasi dan minat baca masyarakat, apalagi adik-adik pelajar generasi penerus bangsa. Begitu Adik Christian. Baik, untuk tenaganya sendiri ini sudah dipersiapkan ini berapa banyak atau dibagi seperti itu ya Pak Kadis ya? Iya. Oke, dan selain itu, silakan Pak Kadis. Ya, untuk tenaga yang ditanyakan Adik Christine tadi, seperti yang saya sampaikan, sekali pelayanan target kita 2-3 sekolah, maka kami turun full team untuk nanti dilakukan pelayanan secara estafet. Jadi kita singgah dulu di sekolah mana di wilayah kecamatan itu yang paling dekat kita masuk pertama, lakukan pelayanan di situ. Lakukan pelayanan sesuai kesepakatan dengan sekolah berapa jam, lalu kami pindah. Kami pindah lagi, jadi itu tadi yang saya bilang komunikasi menjadi penting, surat permohonan supaya kami pergi tidak sia-sia, juga bisa kami berkomunikasi melalui WA, melalui handphone, yang kalau memang di situ sinyalnya bagus, kita seperti itu, dan kami sudah koordinasi dengan camatnya untuk membantu menginformasikan hal-hal tersebut agar tugas-tugas seperti ini bisa lancar. Begitu Adik Christine. Oke, baik. Adakah tingkat kesulitan yang ditemukan saat melakukan pelayanan ya di daerah-daerah terpencil, Pak Kadis? Iya, tentu ada. Di antaranya adalah akses jalan ke desa-desa yang di pelosok
ke sekolah-sekolah, kadang-kadang sekolah ada di tebing, di agak ketinggian, mobil tidak bisa ke sana. Anak-anak menjemput buku dari mobil itu agak jauh, tetapi biasa disiasati kalau tidak di sekolah, paling tidak tempat di mana mobil itu bisa jangkau. Nanti anak-anak diarahkan ke sana, mereka bisa membaca di rumah warga, rumah penduduk, karena saya ikuti juga langsung melihat kondisi-kondisi tersebut sehingga saya bisa berbicara seperti itu. Itu yang pertama, akses jalan. Kemudian jaringan internet kita yang kurang mendukung di desa, karena di mobil itu ada perangkat yang bisa diakses untuk semacam e-book dan lain-lain ya, yang langsung bisa dibaca. Kalau memang buku secara konvensional yang diharapkan untuk mereka baca tidak ada, nanti kita langsung dengan monitor itu menyiarkan secara langsung. Ya, mereka menonton bareng kayak begitu, ada cerita, ada apa dongeng yang anak-anak sekolah ingin sekali mengetahuinya, gitu adik. Oke, antusias dari adik-adik pelajar yang ada di daerah terpencil ini seperti apa nih Pak Kadis yang Anda lihat? Iya, itu lucu sekali. Ya, pertama umumnya para pelajar luar kota kagum melihat mobil perputaran keliling. Itu kadang-kadang mereka merabanya, mereka bilang apa ini, ketika kita buka jendela-jendela mobil, ada buku, ada televisi, monitor untuk mereka lihat. Aduh, mereka senang sekali. Apalagi yang pertama kali merasakan itu, melihat itu yang pertama mereka suka. Oh, ini ternyata mobil di sini isinya buku semua. Menarik dengan ya? teman-teman yang melakukan pelayanan. Baik. Itu yang pertama kali. Kemudian saya juga lihat suasana membaca buku bersama yang sangat menyenangkan. Itu mereka senang sekali membaca di alam terbuka kayak gitu, dilayani dengan mobil. Kemudian mereka berharap, ya karena mereka saking senang, Bapak Kadis nanti datang lagi kunjungi sekolah kami untuk nanti kami baca lagi seperti ini. Guru-gurunya juga sangat suka, apalagi kalau Kadis turun, mereka bilang, oh ini Bapak Kadis pertama yang juga baru datang ke sekolah kami. Ada sebuah penghargaan ketika kita hadir, mereka merasa senang juga, Adik Christine. Gitu. Oke, baik. Nah, dari buku-buku yang disiapkan oleh Dinas Perpustakaan ini yang paling banyak direspon ya oleh para pelajar yang ada di luar kota ini apa nih Pak, buku-buku yang sering mereka suka? Ya, pada umumnya semua buku mereka membacanya. Kemudian hal yang dipertanyakan ini bagus, nanti kami akan turun lagi, akan mengecek kira-kira apa yang mereka mintakan kembali. Kemarin itu di beberapa lokasi karena saking senangnya mungkin kami datang, mereka lupa menginformasikan kembali. Dan kami juga dari pihak dinas tidak mengecek hal ini. Jadi luar biasa ini, Adik Christine ingatkan saya sebagai Kadis untuk nanti kita cek semacam ada kuesioner yang nanti kita bagikan, yang mereka minati buku apalagi ketika pada kunjungan berikutnya kami nanti bawa. Tetapi kemarin itu mereka senang saja baca semua buku. Sebentar mereka ganti lagi, ambil ada buku mata pelajaran, buku dongeng, ada buku-buku pengayaan yang dibaca oleh guru-guru yang mungkin mereka juga membutuhkan itu. Nah, kami pada prinsipnya ketika turun kami juga menanyakan kira-kira yang mau bawa buku apa. Nanti kami setting di dalam mobil itu. Jadi tidak hanya buku-buku itu saja. Di dalam komunikasi kita, kita pasti tanya kira-kira di situ karakteristiknya seperti apa. Ada tidak masyarakat juga datang di tempat itu, misalnya orang tua murid dan lain-lain, supaya kita bisa baca buku-buku pengayaan. Misalnya cara berternak ayam yang baik. Mereka bisa baca lalu mereka praktekkan. Nah, ini adalah juga menjadi program perpustakaan, yaitu perpustakaan berbasis inklusi sosial. Mereka bisa berbuat sesuatu untuk pada saatnya bisa terjadi peningkatan perekonomian keluarga atau pendapatan keluarga. Gitu, Bu Christine. Oke, ini jadi buku-buku yang disiapkan harus disesuaikan ya dengan situasi dan kondisi di wilayah tertentu ya, seperti itu ya. Sekali. Dan boleh juga Pak Kadis, ini mungkin permohonan dari
guru-guru ataupun masyarakat setempat ini dalam surat permohonan bukan bisa dicantumkan jenis buku yang ingin disiapkan oleh dinas terkait ya untuk dibawa ketika melakukan kunjungan ke berbagai wilayah yang ada di Kabupaten Ende seperti itu ya Pak Kadis ya. Iya, persis, tepat. Kita sangat mengharapkan ada informasi dari tempat yang akan kita kunjungi sehingga apa kebutuhan mereka itu terjawab. Baik. Jadi kalau mereka butuh buku apa, nanti sebelum ini tim kami mempersiapkan, menata ulang di dalam mobil buku-buku yang dibutuhkan. Apalagi jenjang pendidikannya kan juga berbeda. Kami ya. turun itu bisa ke SD, bisa ke SMP, bisa ke SMA, maka kami atur peruntukan untuk jenjang pendidikan itu. Tapi lebih bagus lagi kalau ada yang memintanya, kami ingin nanti dibawakan buku ini. Nah, itu lebih bagus lagi, Adik Christine. Baik, Lebih intinya komunikasi seperti itu ya Pak Kadis ya. Benar sekali, Oke. benar sekali. Baik Pak Kadis, harapan yang ingin Anda sampaikan ini apa nih Pak Kadis? Silakan singkat saja. Ya, harapan yang ingin saya sampaikan, kita harus suka pada buku, dan suka membaca. Kemudian kepada orang tua, pada masyarakat semuanya, kalau anak-anak kita berprestasi, dikasih hadiah buku. Jangan hanya smartphone atau hal-hal lain, sehingga lebih memacu dan mulai kita budayakan membaca itu dari rumah, dari sejak usia dini. Jadi saya berharap seperti itu, sehingga hal-hal yang menjadi perhatian pemerintah pusat untuk bagaimana kita lebih maju dalam hal membaca dan meningkatkan minat baca masyarakat Indonesia, teristimewa di Ende itu bisa terwujud pada Christine. Jadi budayakan membaca dari rumah sejak usia dini, dan hal-hal yang berkaitan dengan buku itu harus juga menjadi prioritas dan perhatian kita bersama. Saya kira seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Kadis. Semoga sukses ke depannya untuk berbagai program dan juga target yang menjadi planning ya dari Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Daerah Kabupaten Ende. Terima kasih kembali Adik Christine sudah ajak saya mengudara pagi ini bersama RRI. Maju terus RRI Ende. Terima kasih, selamat pagi. Pagi, ya, sama-sama ya. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, masih tersisa satu topik wawancara yang juga akan kembali kami hadirkan selepas Warta Berita pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Saat ini kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional untuk mengikuti Warta Berita. Mantan pemain tim